kita mulai berdoa, alangkah baiknya kita melakukan explain terlebih dahulu. Siap apa enggak? Siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tar putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan dan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan dan dua jari kiri ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek-cekrek. 3 jari kanan dan 3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan dan 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat tendaku. 5 jari kanan dan 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Ayo posisi berdoa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang enggak masuk kah hari ini? Ada Bu. Siapa yang enggak masuk? Fitri. Kenapa kok enggak masuk anak-anak? Tidak tahu. Sakit ya? Oh, kalau temannya sakit, doakan supaya biar temannya cepat sembuh. Didoakan ya. Ya Bu. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Sugeng enjang rencang-rencang pripun kabare? Sae. Sugeng enjang rencang-rencang pripun kabare? Sae. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tahu sekarang hari apa teman-teman? Hari Selasa pintar. Sekarang keluarkan buku tulisnya, pensilnya, setipnya. Selain itu dimasukkan ke tas. Boleh enggak? Kalau masuk bawa jajan? Tidak Enggak boleh. Kalau bawa jajan tak suruh apa? Tak suruh menyanyi. Sekarang materi yang kita akan pelajari hari ini dengan bertema perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Bunda baca ini. Siapa bayar enggak? Baik, anak-anak ada yang tahu apakah daerah tempat tinggal itu? Tidak Bu. Enggak tahu? Tidak.
menjelaskan ya, coba diperhatikan semuanya nggih. Angkon berisi nggih biar supaya paham. Ingin jadi anak pintar kah? Pengen. Baik, pintar. Daerah tempat tinggal itu apa, Bu? Daerah tempat tinggal itu daerah yang dijadikan seseorang sebagai tempat permukiman dan tempat di mana seseorang interaksi dengan makhluk hidup di sekitarnya. Baik, teman-teman, kalau berinteraksi dengan tetangganya maupun tua maupun muda itu harus dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, tidak boleh beremosi, tidak boleh mengejek gitu ya. Tidak boleh menghina. Ya, pintar. Apa anak-anak mendengar dengan kata sejarah? Apakah sih sejarah itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti tak kasih permen. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Sejarah itu apa, Bu? Sejarah itu cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Coba teman-teman ingat kembali masa kecil kalian apa enggak? Ingat apa enggak? Ingat. Apakah kondisi rumah kalian yang dahulu sama yang sekarang itu masih sama? Tidak. Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Masih sama atau enggak? Tidak. Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal dahulu dan tempat tinggal yang sekarang itu kalau sekarang itu lebih ramai gitu ya. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang kota atau kabupaten atau provinsi. Tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan, bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di zaman dahulu. Sebelum menjadi kerajaan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah di Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Ada yang tahu nggak? Kerajaan apa aja sih yang pernah berkembang di Nusantara, Indonesia? Kerajaan Kutai. Pinter. Dan selanjutnya ada yang tahu budaya apa sih yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh Indonesia? Ada berapa budaya yang berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh Indonesia? Itu ada 3. Yang pertama ada apa aja, Bu? Yang pertama ada budaya Hindu. Yang kedua ada Buddha. Yang ketiga ada Islam. Baik, selanjutnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta. Ada yang tahu siapakah pendeta itu? Tidak. Nggak tahu? Tidak. Penyebar agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Yang kedua ada kerajaan Buddha. Siapa sih raja yang membawa kerajaan Buddha masuk ke Indonesia? Tidak tahu. Nggak tahu? Belum tahu. Ada 2 kerajaan Buddha yang membawa kerajaan Buddha yang masuk ke Indonesia. Yang pertama ada Raja Bala Putradewa. Bala Putradewa itu dari mana? Bala Putradewa itu dari mana, teman-teman? Nggak tahu. Bala Putradewa itu dari Sumatera Selatan.
bernama Benu Wisnu Indra. Itu kerajaan Buddha yang membawa kerajaan masuk ke Indonesia. Itu dari mana teman-teman? Tidak tahu. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada kerajaan Islam. Banyak sekali anak-anak kerajaan Islam yang membawa masuk ke Indonesia. Raja siapa saja sih, Bu? Yang pertama ada Raja Salahuddin, yang kedua ada Raja Iskandar Muda, yang ketiga ada Raden Patah, yang keempat ada Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Baik. Raja Salahuddin itu dari mana teman-teman? Dari Aceh. Kalau Raden Patah itu dari mana? Yang kamu kunjungi, yang setiap kalau kamu mau ziarah dari Demak. Dan yang terakhir ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu dari Serang atau Banten. Selanjutnya ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Itu ada banyak sekali teman-teman peninggalannya. Ada yang tahu salah satunya ada apa aja teman-teman? Pinter, ada candi, relief, ada arca, ada jenis ukir, ada karya sastra, ada masjid, ada batu nisan. Tahu nggak batu nisan itu apa? Yang ada di kuburan. Ada seni kaligrafi. Anak-anak bisa ya membuat kaligrafi? Bisa nggak? Bisa. Tidak bisa. Ada seni ukir, ada masjid. Masjid itu tempat beribadah sebagai umat Islam. Pinter. Ayo, ada yang tahu mengapa kita perlu melestarikan kekayaan alam di daerah tempat tinggal? Agar tidak dirusak oleh negara lain. Pinter. Tak kasih dupres, ya? Mengapa sih, Bu? Baik, karena apabila lingkungan tidak ada manusia, hewan, tumbuhan, maka pinter. Ada yang tahu apa sih contoh manfaat dari sumber daya alam di dalam kehidupan sehari-hari? Tahu, Bu. Apa aja teman-teman? Pinter. Apa lagi? Pinter. Apa lagi? Ada tumbuhan. Pinter. Pinter. Dan sebagainya. Ada yang tahu manfaat air itu apa teman-teman? Air dimanfaatkan sebagai habitat hewan dan tumbuhan. Sinar matahari dimanfaatkan untuk membantu tanaman biar supaya tanaman itu cepat tumbuh dengan subur. Selanjutnya ada angin. Angin itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Dengan contoh apa? Kincir angin. Kincir angin. Pinter. Ada yang ditanyakan nggak anak-anak mengenai penjelasan Bu Erni tadi? Nggak aja. Berhubung jamnya sudah selesai. Ini jam berapa ya? Jam 9. Berhubung jamnya sudah selesai, alangkah baiknya Bu Erni akan tutup terlebih dahulu. Oke? Siapa ketua kelasnya kelas ini? Tidak. Dinda.
Untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Baik, saudara dari Bu Herni, apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan Bu Herni ketika apabila ada salah kata, Bu Herni mohon maaf apabila itu aku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.